Nah, kalau udah login, kalian akan mendapatkan dua data ini ya, JWT token sama user. Halo guys, kembali lagi di channel Biruni Dev, channel tentang web development dan coding project. Buat kalian yang lagi belajar coding website, wajib banget subscribe channel ini karena di channel ini kalian bisa menemukan tutorial coding website yang terupdate dan seru. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifnya biar kalian bisa akses video terbaru secara langsung. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utama. Di video ini kita akan belajar cara membuat RESTful API tanpa ngoding backend sama sekali. Nah, ini cocok banget buat kalian yang nggak ngerti backend, tapi pengen bikin API sehingga bisa bikin aplikasi full stack. Nah, di sini kita menggunakan Strapi. Buat kalian yang belum tahu Strapi, Strapi adalah sebuah headless CMS yang menggunakan bahasa JavaScript. Dan juga Strapi ini bisa di custom ya. Oke, langsung aja kita ke dokumentasi. Nah, kita masuk ke bagian installation, karena kita akan menginstal project Strapi secara langsung. Nah, di sini kalian klik CLI. Nah, sekarang kita akan mulai menginstal project Strapi. Untuk menginstal project Strapi, kalian harus memiliki Node.js dengan versi 12 ke atas, dan NPM versi 6 ke atas. Dan untuk database-nya, kalian juga bisa mengikuti versi yang ada di sini ya, minimum versinya. Oke, jika udah memenuhi, kita bisa langsung install Strapi-nya menggunakan perintah yang ada di sini ya. Oke, yarn create Strapi app. My project ini adalah nama projectnya. Nah, kalau kalian menggunakan npm, kalian tinggal npx create Strapi app, terus nama projectnya. Nah, di sini ada tanda quick start. Artinya kalau kita memilih quick start, kita akan menggunakan database SQLite. Oke, kita akan langsung coba untuk install Strapi-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan cmder. Karena saya menggunakan yarn, jadi saya pakai yang yarn. Yarn create Strapi app. Terus projectnya misalnya e-commerce ya. E-commerce Strapi, kita enter. Nah, setelah itu kita dihadapkan dengan dua pilihan ya. Kalau kita menggunakan quick start, kita akan menggunakan database SQLite. Dan kalau kita menggunakan custom, kita bisa menggunakan database yang ada di sini. Postgres, MySQL, MariaDB, atau MongoDB. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang SQLite ya. Kita enter. Nah, setelah menginstal Strapi, kita akan mendapatkan form seperti ini untuk membuat akun admin. Nah, kalian bisa isi datanya terserah ya. Oke, kita klik Let's Start. Nah, sekarang kita udah masuk ke dashboard Strapi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian Content Types Builder. Nah, Content Types Builder ini fungsinya untuk mengatur data apa saja yang akan kita buat. Kita juga bisa mengatur struktur datanya dengan mudah. Nah, misalkan di sini ada kasus, kita memiliki data products. Nah, kita bisa mengatur attributes-nya sesuai keinginan kita ya. Misalkan di sini ada title, description, thumbnail, sama price. Nah, kita juga bisa mengatur field-nya. Misalkan title ini dia membutuhkan teks. Terus thumbnail dia membutuhkan field media. Nah, terus di sini ada price, dia membutuhkan field number. Nah, dengan Strapi ini kita bisa membuat seperti ini dengan mudah ya. Kita tinggal klik create new collection type di sini. Nah, di sini ada display name. Fungsinya untuk mengatur nama yang ada di sini ya. Oke. Jadi nanti nama collection-nya product seperti ini. Nah, di sini ada UID. UID ini fungsinya untuk mengatur endpoint API-nya nanti. Dan juga untuk mengatur tabel di database-nya. Oke, kita klik continue. Nah, sekarang kita bisa menentukan atributnya. Misalkan dia memiliki title. Seperti yang saya contohin tadi. Nah, untuk description saya menggunakan rich text. Oke. Sama aja. Cuman kalau rich text bisa panjang gitu ya. Setelah itu, untuk price, kita pilih number. Terus kita pilih yang integer. Sorry, big integer ya. Setelah itu untuk thumbnail kita pilih yang media. Nah, di sini kita pilih yang single media. Setelah itu klik finish. Kita save. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini udah muncul tipe koleksi yang bernama products ya. Oke, kita klik products. Nah, di sini kita udah bisa melakukan operasi CRUD, create, read, update, delete. Nah, kita coba menambahkan produk. Oke, untuk deskripsi dari lorem ipsum.
Oke, kalau kalian udah menambahkan data, kalian bisa klik Save. Terus klik Publish. Seperti ini ya. Nah, di sini saya udah menambahkan data. Oke, kalian bisa menambahkan beberapa data biar kita bisa melihat hasilnya lebih maksimal. Nah, di sini saya udah memiliki 3 data. Sekarang kita akan coba untuk mengakses data ini dengan API. Nah, untuk petunjuk penggunaan API, kalian bisa pergi ke dokumentasi Strapi, terus pergi ke Content API, API Endpoints. Nah, di sini kalian bisa menemukan cara untuk menggunakan API-nya. Nah, untuk mendapatkan semua data, kita bisa menggunakan method get, terus path-nya seperti ini ya, /content-type. Nah, kalau di kasus kita, content type di sini adalah products. Oke, langsung aja kita coba ke browser ya. Localhost 1337 products, seperti ini. Nah, di sini ada status error. Jadi pengaturan default Strapi tidak mengizinkan untuk mengakses API secara langsung. Nah, kita bisa mengaturnya di bagian setting. Kalian masuk ke aplikasi Strapi, terus ke settings, terus masuk ke bagian roles. Di sini, users and permissions. Setelah itu, di sini ada 2 role. Nah, role pertama ini authenticated, artinya untuk user yang sudah login. Terus role kedua adalah public. Nah, ini artinya untuk user yang belum login. Intinya seperti itu ya. Sekarang kita coba klik yang public. Nah, di sini ada semacam permission gitu ya. Jadi user bisa ngapain aja dengan konten products ini. Nah, kita akan mengizinkan user public untuk membaca data. Berarti kita butuh yang find sama yang find one. Dan juga count untuk menghitung banyaknya products gitu ya. Oke, setelah itu kalian save. Nah, sekarang kita bisa coba lagi API-nya. Kita refresh. Oke, kita sudah mendapatkan data dari Strapi ya. Sekarang kita akan coba untuk membuat satu collection lagi bernama categories. Jadi setiap products pasti memiliki kategori gitu ya. Kita akan melakukan relasi data di sini. Oke, kalian masuk ke collection types, kalian buat ini, kalian buat categories. Display name-nya categories. Untuk atributnya saya langsung menggunakan title aja. Oke, finish, satu aja ya. Nah, setelah itu klik di sini. Di sini kita akan melakukan relasi ya. Jadi si kategori ini akan memiliki relasi dengan products. Oke, kita klik relasi. Oke, di sini kita klik yang ini. Terus yang di sini kita ganti ke products. Jadi biar ada hubungan dengan products ya. Kategori memiliki hubungan dengan products. Nah, ini maksudnya kategori memiliki dan mempunyai banyak products, seperti itu. Jadi satu kategori bisa memiliki banyak products, dan satu products bisa memiliki banyak kategori. Intinya seperti itu. Oke, setelah itu kita klik finish. Kita klik save. Nah, setelah itu kita bisa masuk kategori. Terus kita tambahin kategori baru. Misalkan di sini iPhone. Kita klik save. Oke, terus publish. Nah, kita masuk ke products. Kita masuk ke produk iPhone ini. Terus kita tambahkan kategori baru di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menambahkan langsung kategorinya di sini. Oke, kita save dulu. Terus kita edit lagi yang ini, iPhone 11. Nah, kita akan menambahkan kategori iPhone di sini. Klik iPhone, save. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ini produknya udah nyambung sama collection categories. Nah, seperti yang kita lihat di sini, di dalam categories, dia memiliki 2 products, iPhone 12 dan iPhone 11. Oke, langsung aja kita cek di API-nya. Kita refresh. Nah, sekarang di dalam data products, dia memiliki kategori iPhone ya. Jadi kalian juga bisa langsung akses kategorinya di sini. Oke, seperti itu untuk relasi data. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses API dari luar. Misalkan kita ingin menambahkan data, mengedit data, atau menghapus data dari luar ya. Oke, sebelum itu kita masuk ke settings. Terus kita masuk ke roles. Dan kita masuk ke authenticated. Nah, jadi kita nggak hanya mengakses data dari luar, tapi kita juga harus login dulu, baru bisa mengakses API dari luar. Nah, dalam konteks ini saya akan coba untuk mendemokan yang kategori ya. Jadi kita langsung aja centang ini semuanya. Setelah itu kita klik save. Oke.
Nah, sekarang kita juga butuh satu user ya. Jadi kalian klik user, kita menambahkan satu user lagi untuk testing. Usahain kalian ingat passwordnya ya. Seperti ini. Terus kalian klik yang confirm ini. Setelah itu role-nya, kalian ganti ke authenticated. Kalau udah kalian save. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Postman ya. Sekarang kita akan coba untuk login di Strapi ya. Caranya seperti ini. Kalian pergi ke http localhost 1337 auth local. Nah, ini adalah routes atau path untuk login di Strapi ya. Setelah itu metodenya kalian pindah ke post, kalian ganti ke post, dan bodinya kalian menggunakan data JSON di sini. Terus propertinya adalah identifier dan password. Nah, identifier ini bisa berupa username atau email. Jadi bisa dua ya. Kita menggunakan yang username. Terus passwordnya. Oke. Setelah itu kita send. Nah, kalau udah login, kalian akan mendapatkan dua data ini ya. JWT token sama user. Nah, dengan token JWT ini, kita baru bisa ngakses API dari luar. Oke. Kita akan coba copy ini dulu. Terus kalian coba tambahin ini ya. Tambahin request. Dan kita akan coba untuk nge-request data dari API. Kita coba nge-request kategori ya. Kategoris, kita send dulu. Nah, di sini kan masih forbidden ya, masih dilarang. Nah, kita bisa login dengan menambahkan header authorization di sini. Authorization, terus value-nya adalah token-nya. Kita coba send dulu. Nah, di sini ada status error lagi. Nah, ini maksudnya format authorization itu masih salah. Jadi kita tidak bisa hanya memasukkan token di sini. Kita harus menambahkan yang namanya bearer ini ya. Keyword yang namanya bearer. Bearer seperti ini. Spasi, token. Setelah itu kita coba lagi. Send. Nah, sekarang datanya udah muncul ya. Data yang dikunci tadi udah muncul. Jadi kita bisa mengakses data itu dengan token. Nah, kita untuk mendapatkan token ini harus login dulu di sini ya. Oke, udah kebayang ya. Setelah itu kita akan coba untuk menambahkan data kategori ya. Misalkan di sini kita menggunakan method post. Oke, terus bodinya kita menggunakan data JSON biasa seperti ini. Title kategori baru. Oke, kita send. Nah, di sini kategorinya udah muncul ya. Oke. Sekarang kita cek di Strapi. Nah, di sini kategorinya udah masuk di aplikasinya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk ngupdate data ini ya. Jadi misalkan kita ingin mengganti namanya. Misalkan laptop ya, kategori laptop. Nah, terus ini kalian ganti ke put. Oke. Setelah itu kalian juga harus memasukkan ID datanya. Jadi ID kategorinya tuh berapa gitu ya. Nah, dalam kasus kita adalah ID-nya 2. Kita masukin 2. Dan kita juga bisa memasukkan products yang ada di kategori itu dengan masukin ID. Array, jangan lupa. Array ID 2 dan 3, misal seperti ini ya. Jadi kita ingin memasukkan produk dengan ID 2 dan 3. Oke. Setelah itu kita send. Nah, ini datanya udah terupdate dengan title laptop, products. Products-nya ada 2 juga. Oke, ID 2 dan ID 3 di sini. Seperti itu ya. Oke, kita cek di aplikasinya. Nah, sekarang untuk kategori laptop, dia memiliki 2 produk ya. Seperti yang kita tambahin di sini. Setelah itu kita akan coba untuk menghapus data. Untuk menghapus data, kalian tinggal ganti ke delete. Dan route-nya sama ya. Kalian juga harus menyertakan ID datanya di sini. Oke, kita klik send. Oke, datanya udah terhapus. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi itu adalah
cara untuk mengakses API dari luar menggunakan autentikasi. Nah, untuk lebih detailnya, kalian bisa baca-baca di bagian sini ya. Udah lengkap banget sih. Role and permissions, di sini ada bagian authentication. Kalian bisa baca-baca di sini. Oke, itu tadi cara membuat RESTful API tanpa ngoding menggunakan Strapi.js. Semoga bermanfaat. Jika ada saran atau ide-ide konten lainnya, kalian bisa langsung tulis di komentar ya. Sebagai penutup, saya kasih kesempatan untuk kalian yang ingin donasi sebagai bentuk support kalian. Kalian bisa donasi ke saweria.co, linknya ada di deskripsi. Donasi kalian akan digunakan untuk membayar biaya operasional seperti peralatan atau koneksi internet. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.